Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid As-Sunnah Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi Jombang antara Takbari Kediri rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah di hari yang ke-9 di bulan Ramadan. Pada kesempatan sore hari ini adalah tanggal 9 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kita bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan nikmat hidup sehingga kita bisa beribadah di bulan suci ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi umur panjang sehingga kita bisa beribadah di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian kita juga mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, dilapangkan kuburnya, diberi cahaya di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kembali kajian kitab As-Sunnah Al-Mansiyah, sunnah yang banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Memasuki sunnah yang berikutnya, silakan dibuka halaman 22, poin pembahasan yang ke-42, yaitu tentang ad-du'a'u fis sujud, doa ketika bersujud. Doa ketika seorang dalam keadaan sujud disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridai beliau. Dan sahabat Abu Hurairah, beliau lebih dikenal dengan nama kunyahnya dibandingkan nama aslinya beliau. Beliau nama aslinya adalah Abdu Syamsin, hambanya matahari. Namun setelah masuk Islam, nama beliau diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman. Jadi nama Abdurrahman itu nama pemberian Rasulullah. Sebab nama yang diberikan oleh ayah dan ibunya sebelum masuk Islam nama yang buruk. Abdu Syamsin, hambanya matahari, nama yang buruk. Karena waktu itu mereka adalah kaum musyrikin yang menyembah berhala-berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lainnya, ulama-ulama ahlul hadis mengatakan bahwa nama Abu Hurairah adalah Abdullah dalam riwayat yang lain. Dan ayahandanya
Disebutkan dalam riwayat yang lainnya adalah Amr, Abdullah bin Amr. Tetapi riwayat yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan para muhakkikun, peneliti tentang nama-nama dan sejarah hidup para sahabat, perawi-perawi dari kalangan para sahabat, menetapkan bahwa nama Abu Hurairah yang lebih tepat adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Ayahnya bernama Sakhrun Ad-Dausi, dari suku Ad-Daus yang berasal dari negeri Yaman. Dan beliau ini, para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang sahabat yang dilahirkan pada tahun 19 sebelum Hijriah. Namun masuk Islamnya di akhir-akhir masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau baru masuk Islam 3 atau 4 tahun menjelang wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hanya sempat menjadi sahabat Nabi, menemani Rasulullah, belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 3 atau 4 tahun. Namun beliau menjadi yang terdepan di dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebentar atau lama itu bukan ukuran. Tua atau muda juga bukan ukuran untuk seorang menuntut ilmu. Bisa jadi seorang yang masih baru menuntut ilmu, ilmunya lebih banyak dibandingkan yang sudah lama menuntut ilmu. Karena dia rajin mengulang kembali ilmunya, dia rajin mencatat, dia rajin bertanya, dan dia lebih banyak menghadiri majelis-majelis gurunya dibandingkan teman-temannya yang lain yang sudah lama menuntut ilmu. Maka Abu Hurairah ini dikenal di kalangan para ahlul hadis termasuk minal mukthirina biriwayatil hadis, termasuk sahabat yang terbanyak di dalam meriwayatkan hadis. Termasuk sahabat yang terbanyak, dan beliau urutan pertama. Beliau adalah urutan pertama. Hadisnya 5.374 hadis. Hadisnya sebanyak 5.374 hadis. Inilah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Taib. Dan dulunya ibunya Abu Hurairah itu masih hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah sangat berharap jikalau ibunya juga diberi hidayah Islam. Maka beliau meminta agar Nabi mendoakan, berdoa kepada Allah agar ibundanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Pada suatu hari Abu Hurairah pulang ke rumahnya para jemaah. Kemudian beliau mengucapkan salam dan tidak buru-buru dijawab salamnya. Ternyata ibundanya sedang mandi. Setelah mandi, barulah ibunda itu keluar dan menjawab ucapan salam penghormatan Abu Hurairah ketika masuk rumah. Dan ibundanya di depan Abu Hurairah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Abu Hurairah tidak bisa membendung air matanya. Beliau menangis sejadi-jadinya. Inilah doa yang telah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doanya Rasulullah SAW untuk keislaman ibundanya yang tercinta. Ibunda siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kita simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Nabi menyatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Aqrabu, saat yang paling dekat, ma yakunul abdu, di mana ada seorang hamba, min rabbihi, paling dekatnya dari Rabbnya adalah wa huwa sajidun, ketika seorang hamba itu dalam keadaan bersujud. Jadi waktu dan keadaan di mana hamba itu dekat sekali dan paling dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika salat itu kedudukan kita dengan Allah dekat sekali. Namun lebih dekatnya adalah tatkala kita bersujud. Kita meletakkan dahi kita di tempat yang sejajar dengan kaki kita, di tempat paling rendahnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, fa'aktsirud du'a, fa'aktsiru, maka perbanyaklah oleh kalian ad-du'a, doa dikala keadaan seperti itu. Maka kita
Disunahkan dalam Islam untuk memperbanyak doa ketika kita sedang bersujud. Perbanyak para jemaah doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika kita salat sunnah. Berbanyak ya, berdoa. Dan saya anjurkan untuk imam-imam ketika memimpin salat sunnah itu, salat tarawih kan sunnah ya. Maka sesekali misalnya 2 rakaat pertama dipanjangkan sujudnya, 2 rakaat berikutnya agak pendek sujudnya. 2 rakaat berikutnya lagi dipanjangkan sujudnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami biasa ya bersujud lama karena imam-imam di Saudi Arabia itu kuat sujudnya para jemaah. Berdoanya kuat sekali. Kadang-kadang kepala kita ini sampai pening ini karena lamanya bersujud. Tapi mereka masalah tidak segera mengangkat kepalanya, tidak segera bertakbir karena mereka tahu ini adalah saat kondisi yang paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya adalah rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 1428. Kemudian hadis yang berikutnya, Ats-tsalitsu wal arba'una. Hadis yang ke-43. Pembahasan yang ke-43, sunnah yang ke-43 yang banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin adalah ad-du'a'u bainal adzanaini. Berdoa di antara 2 adzan. 2 adzan maksudnya yang pertama betul-betul namanya al-adzan atau an-nida, dan yang kedua namanya al-iqamah. Jadi adzan dengan iqamah biasa disebut oleh orang Arab 2 adzan. Sama dengan kurma dengan air itu disebut oleh orang Arab al-aswadani. Al-aswadani, 2 yang hitam, maksudnya kurma dengan air. Rasulullah itu 3 hilal berturut-turut. Tahu 3 hilal? 3 awal bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut, istri-istri beliau tidak ada yang menyalakan api untuk memasak. Tidak ada makanan di rumah tangganya Nabi kecuali kurma dan air. Ini kalau diterapkan di zaman ini, banyak istri minta cerai para jemaah. Loh bener ini. Saya sampaikan ini supaya ibu-ibu tidak gampang minta cerai dari suaminya. Suaminya lo ahli ibadah, sering datang di majelis ilmu, akhlaknya baik. Ternyata apa? Keluhannya kurang memberi nafkah. Keluhannya hanya itu para jemaah. Tidak ada keluhan yang buruk dari suaminya. Akhlaknya baik, tidak pernah dia berbuat maksiat, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tapi banyak istri yang minta cerai dari suaminya karena sedikit nafkah suaminya. Lihat Rasulullah, bukan hanya sedikit. Bukan hanya sedikit para jemaah, hanya kurma dan air putih. Air putih itu tidak modal, kurma juga tidak modal. Orang Arab tinggal ngambil saja dari pohonnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi istri-istri Nabi tidak ada yang minta cerai disebabkan kehidupan Rasulullah yang sangat sederhana sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Dan terkadang orang Arab juga mengatakan al-qamaron, 2 bulan. Maksudnya apa? Adalah matahari dan bulan, asy-syamsu wal qamar. Ini kebiasaan orang Arab menyebut hal-hal seperti ini. Jadi disunahkan berdoa antara 2 adzan, maksudnya antara adzan dengan iqamah. Inda idzin, dan ketika itu atau di saat itu muraghabun fihi, sangat dianjurkan seorang berdoa antara adzan dengan iqamah. Kalau ada waktu, manfaatkan untuk berdoa. Wa mustajabun, dan tempat yang mustajab, yang dikabulkan, atau tempat yang kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kemungkinan besar doa yang dipanjatkan di waktu-waktu tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna du'a, sesungguhnya doa itu la yuraddu, tidak ditolak, bainal adhani wal iqamati, antara adzan dengan iqamah. Jadi doa yang dipanjatkan antara adzan dengan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan fad'u, maka berdoalah kalian. Fad'u, maka berdoalah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh berdoa antara adzan dengan iqamah. Dan tuntunan berdoa yang benar sebagaimana disebutkan oleh Profesor Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin
Al-Abad Al-Badr rahimahullah ta'ala atau hafidhahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa doa yang benar sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW adalah meletakkan kedua tangan, telapak tangan di depan dada. Demikian. Kemudian mendekatkannya. Seperti ini. Jadi ini berdoa yang benar. Kalau kita berdoa dalam kondisi biasa seperti ini. Tapi ketika doa istisqa, angkat tinggi-tinggi sampai terlihat apa? Ketiak. Sampai demikian ini. Seakan-akan kita sedang menghadapkan telapak tangan kita ke bawah. Padahal saking tingginya ini. Jadi sampai-sampai bagian punggung tangan itu mengarah ke atas. Ini ketika istisqa minta hujan. Tapi kalau berdoa biasa demikian. Ini doa yang sesuai dengan petunjuk siapa? Sunnah Nabi SAW. Fada'u, maka berdoalah kalian. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Hadis nomor 12.174. Wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Hadis nomor 437. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi. Hadis nomor 212. Wa Sahhahahul Albani, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani fi Sahih Abi Dawud, dalam kitab Sahih Abu Dawud, Sahih Sunan Abi Dawud. Hadis nomor 489. Hadis nomor 489. Ini adalah sunnah yang agung berjamaah, berdoa di waktu antara adzan dengan iqamah. Apabila kita sudah sholat tahiyatul masjid, ataukah sudah sholat sunnah rawatib yang qabliyah, maka silakan berdoa. Angkat kedua tangan di depan dada, lekatkan kedua telapak tangan kita, dan kita memanjatkan doa-doa yang kita ketahui dan kita mengerti. Kemudian hadis berikutnya atau pembahasan berikutnya, Ar-Rabi'u wal-Arba'una, yang ke-44 adalah tentang sujud tilawati, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang disunahkan apabila seorang imam atau seorang yang sedang sholat atau seorang yang sedang membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat sajdah. Membaca ayat-ayat apa? Sajdah. Baik dia sedang menjadi imam, ataukah sedang sholat sendirian, ataukah sedang membaca Al-Quran. Kita jarang temui di Indonesia. Kalau orang Saudi itu sering baca Quran tiba-tiba langsung sujud. Karena di sana itu kalau menunggu iqamah di sana itu lumayan. Jaraknya tuh bagus-bagus ya. Enggak seperti sini buru-buru iqamah. Itu rata-rata mereka setelah berdoa, mereka ambil mushaf, baca Quran. Kalau ketemu ayat sajdah, ada 14 tempat dalam Al-Quran, mereka bersujud. Dan ini dalil dari Nabi SAW. Disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, dan Aisyah adalah istri Rasulullah SAW yang dinikahi setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah itu wafat 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah, sehingga beliau meninggal di Makkah Al-Mukarramah. Jadi meninggal di Makkah, dan kuburannya di Ma'la sekarang, di Makkah di Ma'la. Ya, kuburannya di Ma'la di Makkah. Itu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Setelah meninggalnya Khadijah, Rasulullah menikah yang pertama kali dengan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Yang ketika itu usia Rasulullah 50 tahun, Saudah 55 tahun. Jadi untuk kedua kalinya Rasulullah dapat janda yang lebih sepuh. Ya, dapat janda yang lebih sepuh. Ketika Rasulullah menikah pertama kali, beliau bujangan berusia 25 tahun sallallahu alaihi wasallam. Khadijah sudah berusia berapa? Menurut beberapa riwayat 40 tahun. Menurut riwayat yang lain 25 tahun, tapi sudah janda. Dan menurut riwayat yang lebih dekat kepada kesahihannya disebutkan oleh Imam Al-Waqidi, ya. Imam Al-Waqidi, bukan Al-Muqidi ya. Al-Waqidi rahimahullahu taala, itu usia Khadijah yang tepat adalah 28 tahun. Karena setelah itu beliau melahirkan 6 orang anak. Kalau 40 sudah susah melahirkan 6 orang anak. Paham enggak? Jadi usianya sudah 20, ketika itu 28 tahun. Terpaut 3 tahun dengan Rasulullah SAW. Tapi kita menghormati perbedaan pendapat ulama yang mengatakan tetap 40 usia Khadijah. Tapi untuk punya anak 6 itu kesusah. Makanya Imam Al-Waqidi menguatkan usia Khadijah ketika itu 28 tahun, tapi sudah menjanda 2 kali. Jadi Rasulullah adalah suami ketiganya para jamaah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah adalah istri ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW tahun 11 Hijriah. 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Mohon maaf, tahun 11 kenabian. Tahun 11 kenabian. 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Jadi tahun kedua qoblal hijrah, sebelum hijrah. Jadi 2 SH. Dinikahinya Aisyah. Dan ketika itu Aisyah berusia 6 tahun. Dan Rasulullah SAW berusia 51 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Namun Aisyah baru membina rumah tangga dengan Nabi, maksudnya berkumpul satu rumah saat Aisyah berusia 9 tahun. Ketika Rasulullah sudah di Madinah. Jadi ketika sehabis menikah, Aisyah masih bersama ayahandanya. Dan itu boleh. Dan antum jangan berpikir para jamaah, Rasulullah menikahi seorang gadis kecil. Jangan berpikir seperti itu. Zamannya sudah berbeda. Bahkan di zaman ini saja, saya itu dapat cerita dari istri saya sendiri, Ummu Abdillah. Suatu hari istri saya datang ke sekolahnya Fatimah. Fatimah kelas 3 di SD, di MI di sana, di Saudi Arabia, di Aqsa. Kemudian Uminya cerita, ketika itu gendong, kalau tidak salah menggendong antara Nafisah, anak saya yang paling kecil. Digendong. Kemudian diminta oleh anak-anak SD, temannya Fatimah. Kelas 3 SD loh. Kelas 3 usia berapa berjamaah? Ya kurang lebih 9 atau 10 tahun. Itu kata uminya anak-anak, besarnya mengalahkan uminya anak-anak, tingginya. Jadi tingginya 170-an, anak SD, kelas 3 SD. Perempuan berjamaah. Orang Saudi ya. Jadi pantas gak 9 tahun menikah? Sangat pantas. Orang Saudi. Ini baru saya ketahui besarnya. Dan saya sering melihat di sana, atau sering mendengar di sana di Saudi Arabia, pemuda-pemuda itu menikah kelas 2 SMP di Saudi Arabia. Karena di sana boleh sekolah SMP menikah. Kalau di sini kalau belum perguruan tinggi belum boleh menikah, kecuali kita cuti ya. Atau ambil sekolah paket, kejar paket. Kalau di Saudi Arabia SMP sudah menikah. Kelas 2 SMP itu sudah menimang anak, sudah gendong anak kelas 2 SMP itu. Jadi sudah pantas, mereka sudah gede-gede lah. Kita masih ingusan kelas 2 SMP masih umbelen gitu ini ya. Kalau di sana di Saudi sudah gede-gede, mereka cepat dewasa para jamaah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membantah sebenarnya orang-orang yang menghina Rasulullah SAW. Orang-orang ini benar. Karena orang ini nggak ngerti sejarah dan tidak ngerti kulturnya orang Arab. Berbeda dengan kultur orang Indonesia. Ya. Di negeri kita kalau menikah kurang dari 20 tahun dicela. Padahal mbah-mbah kita dahulu umur 14 tahun sudah biasa menikah. Dahulu loh. Makanya putarannya 11, 14. Sekarang anak-anak kita sedikit, kita nikahnya sudah 30 tahun. Istri kita sudah 29 tahun. Paling punya anak maksimal 5. Tidak bisa 11, tidak bisa 12. Tapi di zaman mbah-mbah kita, saya dapat cerita mbah-mbah saya itu rata-rata menikah perempuannya 14 tahun atau 13 tahun. Pokok balik dinikahkan oleh orang tuanya para jemaah. Demikian memang. Akhirnya anaknya banyak-banyak. Dan itu kultur mengalami perubahan sesuai dengan kondisi masyarakat. Maka kita memandang sebuah hadis, harusnya pandangan kita jangkauannya luas, jangan sempit. Sebab kalau sempit, kita akhirnya memandang sempit. Seperti sebagian orang mengatakan, buka puasa itu nggak harus dengan kurma. Siapa yang mengatakan harus dengan kurma? Tidak ada. Tapi sunnah dengan kurma. Kamu yang nggak mau sunnah, ya nggak usah mencela kita yang mau sunnah, ya nggak? Kan ini makanan orang khas Arab. Kalau Indonesia kan ada jemblem, weci, gorengan, tahu isi, ya nggak berjamaah. Kalau orang Indonesia, itu namanya yang biasa tempe mbos ya di Indonesia ya. Kok sekarang kamu rubah kurma? Kami tidak merubah kurma. Kami menambah menu saja. Menu berbuka yang bagus adalah diawali dengan kurma. Kemudian minum air putih. Kemudian buah. Nggak ada buahnya nggak ini? Sepertinya nggak ada. Ini panitia gimana ini? Harus diselentik ini panitia. Kok nggak ada buahnya gimana ini? Buka puasa harus ada buahnya. Ya kurma. Kurma sudah kering, sudah nggak menjadi buah lagi kalau sudah kering. Menjadi makanan pokok. Buah itu kalau masih basah baru disebut buah, masih rutop gitu. Kurma sewirang, kurma setahun itu. Para jamaah, bukan menghina saya, kurma setahun itu. Saya tahu kurma masih baru nggak seperti itu para jamaah. Ya, tapi disyukuri ya, alhamdulillah. Panitia diperhatikan ini. Jamaah ini setahun pisan buka puasa oke nek buah piye iki wong-wonge. Jadi para jamaah rahmatullah taala. Taib disebutkan di sini
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, dahulu beliau membaca fi sujudil Qur'ani, di dalam sujud Al-Qur'an. Disebut dengan sujud Al-Qur'an. Jadi sujudut tilawah itu istilah para ulama. Tapi istilah hadis adalah sujudul Qur'an. Salatut tarawih istilahnya ulama. Istilah hadis apa? Qiyamu Ramadan. Ya. Salatul laili itu istilah hadis. Jadi kita harus paham istilah hadis dengan istilah yang berkembang di masyarakat. Jadi sujudul Quran bil laili, ketika di malam hari beliau membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah bihaulihi wa quwwatihi. Ini bacaan sujud at-tilawah ketika ada ayat-ayat sajadah. Sajada wajhi, wajahku bersujud, lilladzi, kepada zat, khalaqahu, yang telah menciptakan wajahku. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa syaqqa sam'ahu, dan yang telah membuka atau membelah pendengaranku sehingga bisa mendengar. Wa basarahu, dan penglihatan, ya, yang telah membuka pendengarannya, pendengaran dari wajah dan penglihatannya. Bihaulihi, dengan daya dari Allah, dengan dayanya, wa quwwatihi, dan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis nomor 580 dan hadis nomor 3425. Wa sahhahahu al-Albani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi bacaannya bagaimana? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini doa yang diajarkan ketika kita sujud at-tilawah, sujud karena ada bacaan surat ayat-ayat sajadah. Baik. Pembahasan yang berikutnya, al-khamisu wal arba'una. Ini ada sedikit kesalahan tulis, nanti ada yang dicoret ya. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, indal khururi, ketika turun, menyungkurkan badan, ila sujudi, menuju sujud. Waraf'u minhu dicoret. Waraf'u minhu dicoret. Baik. Jadi disunahkan kita mengangkat kedua tangan ketika kita turun menuju sujud. Saya mau tanya dulu sebelum saya jelaskan ini supaya tidak bingung. Yang umum dikerjakan, dan ini bukan sunnah yang dilupakan, ini sunnah yang masih dikerjakan. Ada 4 keadaan atau tempat di mana kita disunahkan mengangkat kedua tangan, disyariatkan mengangkat kedua tangan. Kapan? Inda takbiratul ihram, ketika kita mulai takbiratul ihram. Ya. Allahu Akbar, ya. Kita mengangkat apa? Kedua tangan. Setentang dengan cuping telinga atau setentang dengan pundak kita. Yang penting menghadap ke arah kiblat, bukan begini. Menghadap ke arah kiblat. Tidak terlalu rapat begini kata Syekh Albani, dan tidak begini. Karena begini itu apa? Dada, bukan. Begini biasa saja. Biasa saja. Enak itu. Allahu Akbar biasa. Tidak rapat begini, enggak enak. Rapat itu juga enggak enak. Coba rapat. Enggak enak, kaku, ya toh? Kaku. Tapi biasa saja. Nah. Satu, yang kedua, indar ruku', ketika hendak ruku', ya toh? Allahu Akbar ruku'. Yang ketiga kapan? Indal i'tidal, ketika bangkit dari indar raf'i minar ruku', ketika bangkit dari ruku'. Sami Allahu liman hamidah, ya. Kemudian yang keempat kapan? Indal qiyami minar rak'ah ats-tsaniyah, ketika bangkit dari rakaat yang kedua, ya. Kalau kita duduk tahiyat awal, bangkitnya kita disuruh apa? Mengatakan. Itu 4 tempat sunnah ini insya Allah belumlah banyak dilupakan. Tapi sunnah yang ini, maka ditulis di buku, banyak dilupakan. Kita nggak mungkin menulis semua sunnah. Ini kitabnya judulnya sunnah-sunnah yang dilupakan, bukan semua sunnah. Kalau semua sunnah banyak yang tidak dilupakan. Thayyib, kita baca hadisnya dari Nabi SAW. An Malik ibn al-Huwairith, dari Malik bin al-Huwairith radhiyallahu an. Anna nabiyya, kata Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW kana yarfa'u, beliau dahulu mengangkat yadaihi, kedua tangannya, khiyala di hadapan furu'i, cabang-cabang atau cuping-cuping, udunaihi, kedua telinganya. Ini cabang ini. Ini disebut cuping ini. Ini furu' ini namanya. Far'ul udun ini namanya, far'ul udun. Jadi
setentang di hadapan apa? Cabang-cabang dari kedua telinganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fir ruku'i, saat ruku', was sujudi, dan saat sujud. Dan saat sujud. Menunjukkan bahwa Nabi ketika mau sujud, kan kita i'tidal ya. Sami Allahu liman hamidah, baca apa? Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd yang paling pendek. Kemudian setelah itu sujud, angkat tangan lagi, Allahu Akbar gitu. Dan itu ada sunnahnya. Dan ada sunnahnya yang lainnya, yaitu bangkit dari sujud juga, angkat tangan. Bangkit dari sujud, menuju duduk itu angkat tangan. Tapi hadisnya bukan di sini, makanya saya suruh nyoret, ada di sunnah yang lainnya. Jelas ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya rawahu Ahmadu, diriwayatkan Imam Ahmad. Hadis nomor 20.014. Dan yang sering mengamalkan ini adalah Ustadz Syuhada. Usianya sudah 70 lebih. Antum kalau sering ikut kajian Ustadz Anur Rafiq yang keliling di Kediri, akan ketemu seorang tua sepuh, jenggotnya putih, jubahnya putih, pakai surban begini. Namanya Ustadz Syuhada itu. Ustadz dari Ngurah itu. Beliau dulu aktif di Muhammadiyah dan dulu adalah guru agama di Departemen Agama beliau. Kemudian sudah pensiun, beliau banyak berdakwah dan sekarang sudah sepuh, beliau mengurangi aktivitas dakwahnya, beliau lebih banyak khutbah atau mengikuti kajian-kajian begini. Dan rajin ikut kajian ustadz-ustadz muda beliau, Masya Allah. Walaupun sudah tua, sudah ustadz, beliau masih belajar, usianya sudah 70 lebih. Beliau ini mengamalkan sunnah ini, Masya Allah. Saya kagum dengan beliau para jamaah. Jadi mengamalkan sunnah ini, diamalkan sunnah ini. Yang kedua, anak muda di Kediri. Sayangnya beliau sering nggak hadir itu. Muhammad namanya, yang dulu kerja dengan Pak Bobi itu. Itu banyak mengamalkan ini beliau. Masya Allah, Muhammad saya sering lihat ketika turun sujud dia mengamalkan ini. Bangkit dari sujud dia juga mengangkat tangan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW tersebut. Jelas ini para jemaah. Dan bagusnya diamalkan ketika sholat sendirian atau sholat sunnah. Kalau jadi imam, jangan dulu kalau belum dijelaskan. Nanti orang kaget ini. Opo ini? Orang Indonesia itu gampang gumunan. Gampang apa? Heran ya. Gampang heran dengan perbuatan. Memang sunnah itu kalau lama tidak dikerjakan atau tidak diajarkan, menjadi sunnah yang asing. Dan Islam itu badal Islamu ghariba. Islam itu datangnya mulainya dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariba kama bada, dan akan kembali asing sebagaimana mulainya. Fatuba lil ghuraba, beruntung dan bahagialah orang-orang yang dianggap asing di tengah-tengah kaumnya. Sunnah Rasulullah itu menjadi asing. Salat tarawih kok lama asing. Jam 7 kurang sudah mulai isaan, jam 8 lebih baru selesai tarawih, asing para jemaah. Tapi sebenarnya itu enggak seberapa para jemaah. Di beberapa masjid, kemarin di masjid di Malang ada yang selesainya jam 9 malam. Tapi sehari hampir 1 juz baca Al-Quran. Atau setengah juz minimal. Kalau di Saudi Arabia tidak heran kita. Jam 10, setengah 10 baru selesai sholat tarawih. Itu kalau sudah 15 Ramadan ke atas, sholat malamnya 2 kali. Tarawih dan tahajud. Nanti malam jam 12 datang lagi sampai menjelang sahur para jemaah. Semangat mereka. Kalau di sini masih belum ya. Di sini tarawih sampai jam 8 aja sudah sambat ini ya. Sampai jam 8 sudah sambat. Imamnya panjang sedikit sudah banyak keluhan sana sini ya. Nah, imam enggak usah dengar, pokoknya bocok ya. Nah, dilatih supaya kita terbiasa sholat panjang para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya. As-sadisu wal arba'una. Pembahasan yang ke-46 adalah pembahasan tentang atau berjudul Qiraatul ayataini, membaca 2 ayat, au thalathin, atau membaca 3 ayat, wa ta'allumuha, dan juga mempelajari 2 atau 3 ayat itu fil masjid, di masjid. Jadi ada sunnah yang sekarang sudah mulai dilupakan. Tapi alhamdulillah, saya katakan saya bukan membanggakan. Di Saudi Arabia, orang-orang kalau datang ke masjid itu mesti megang Al-Quran. Mesti megang mushaf. Apakah sebelum sholat atau setelah sholat? Kalau di sini belum biasa para jemaah. Ini sunnah, ini hadisnya ini. Membaca 2 ayat atau 3 ayat, atau mempelajari 2 ayat atau 3 ayat. Disebutkan an Uqbata ibni Amirin radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Wa nahnu fis suffah. Ketika itu kami berada di dalam suffah. Tahu suffah para jemaah? Masjid Nabawi atau masjid-masjid di Madinah dahulu, ketika belum turun ayat pemindahan arah kiblat, itu arah kiblatnya mengarah ke mana? Baitul Maqdis.
Kemudian ketika dirubah menghadap ke arah Makkah, Baitul Maqdis itu ke sana menghadapnya. Kalau Makkah ke sana. Maka bekasnya dahulu yang ada tembok atau penghalang untuk satirnya, sutrohnya imam, itu dipasangi oleh para sahabat atap dari pelepah-pelepah dan daun-daun kurma. Mereka tinggal di situ. Terkadang 70, terkadang lebih sampai 80 orang. Yang mereka ini dikenal dengan Ahlus Suffah. Dan pemimpinnya ketika itu adalah Abu Hurairah Ahlus Suffah ini. Di antaranya adalah Uqbah bin Amir ini tinggal di situ. Tinggal di Suffah. Kebanyakan adalah sahabat-sahabat yang miskin atau sahabat-sahabat yang ingin berguru banyak mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, dengarkan sabda Nabi. Ayyukum yuhibbu, siapa di antara kalian yang menyukai an yaqdua untuk pergi di pagi hari, kulla yaumin setiap harinya, ila Budhana ke arah Budhan, ke daerah Budhan, atau ilal Aqiq atau ke arah Aqiq. Fayati minhu, kemudian setelah pergi ke sana, kedua daerah ini, dia datang dari sana binaqataini qaumawaini, membawa 2 ekor onta betina yang gemuk-gemuk. Ya kan? Pulang dari daerah itu Budhan atau Al-Aqiq, membawa onta betina yang gemuk-gemuk. Fi ghairi itsmin, dibawanya itu tanpa melakukan satu dosa, tanpa ada dosa yang dikerjakan. Wala qata'i rahimin, dan tidak ada pemutusan tali kekerabatan. Fakulna, maka kami mengatakan, kami para sahabat yang ada di Suffah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, nuhibbu dzalik, kami menyukai hal itu. Kami menyukai hal itu ya Rasulullah. Qal, maka Nabi bersabda, afala yaghdu ahadukum ilal masjid, tidakkah yaghdu, berangkat di pagi-pagi hari, ahadukum, salah seorang di antara kalian, ilal masjid, ke masjid, faya'lamu, kemudian dia mempelajari. Ya'lamu di sini maknanya adalah yata'allamu. Kemarin sudah saya kaji ketika kajian subuh ya. Kajian subuh ketika Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam di situ maknanya 2. Fa'lam maksudnya ketahuilah, fa'lam yang kedua adalah fata'allam, pelajarilah. Sudah saya ajarkan ini, sudah saya sampaikan. Jangan lupa ya, ilmu bahasa Arab itu luas sekali. Baik. Faya'lamu, kemudian dia mempelajari, bukan hanya sekedar mengetahui, dia mempelajari. Au yaqra'u, atau dia membaca ayataini min kitabillahi azza wajal, 2 ayat dari kitab Allah. Khairun lahu, maka itu lebih baik daripada dirinya, khairun lahu, lebih baik baginya, min naqataini, dibandingkan jika dia atau daripada dia membawa 2 ekor onta betina yang gemuk-gemuk. Jadi orang yang baca 2 ayat dari Al-Quran lebih baik daripada membawa 2 ekor onta. Wa thalath, dan 3, wa thalathun khairun lahu min thalath, dan 3 ayat lebih baik bagi dirinya daripada 3 ekor onta. 1 onta itu kalau kambing itu cempe, kalau sapi pedet, itu harganya 5.000 real, kurang lebih. Ada 1.000 tapi kecil sekali kurus, 5.000 real, 20-an juta. Ya, 20-an juta kurang lebih. Kalau gede ya kurang lebih di atas 5.000 real. Kurang lebih ini perkiraan. Nah, jadi harganya sekian. Seandainya kita membawa onta yang kurus-kurus lah, paling kurus. 1.000 real misalnya. 3,5 juta sampai 4 juta onta kurus ini. Yang masih kecil ya, masih pedet, masih muda. Kali 3 berapa para jemaah? Sudah 3.000 real. 3.000 real itu bisa 9 juta, bisa 12 juta ya. Bisa 12 juta. Itu loh, lebih baik kita membaca atau mempelajari 3 ayat Al-Quran dibandingkan kita membawa 3 ekor onta yang gemuk-gemuk. Padahal ini bukan kurus, yang gemuk-gemuk. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa arba'un khairun lahu min arba'in, lebih baik bagi dirinya daripada 4 ekor onta. 4 ayat dibaca, 4 ayat dipelajari, lebih baik daripada 4 ekor onta. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan sejumlah ayat-ayat dibandingkan dari sejumlah onta-onta. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 803. Jadi walaupun 5 ayat, ya 5 ayat ini lebih baik dibandingkan 5 ekor onta. 6 ayat lebih baik daripada 6 ekor onta. Demikian seterusnya kata Nabi SAW. Taib.
Satu hadis lagi supaya besok yang menghatamkan ringan ini tinggal 3 hadis insya Allah khataman betul ini. Alhamdulillah sesuai dengan jadwal 10 hari kita menyelesaikan 50 hadis. Biasanya kajian-kajian itu sehari ngaji itu 1 hadis biasanya ya. Kadang 1 hadis gak selesai, bener gak? Ya, antum pengajian. Ini 1 hari bisa 4-5 hadis. Namanya khataman ya begini. Maka antum jangan protes dengan saya, Ustaz terlalu cepat bacanya. Sudahlah ikuti saja, barokahnya datang. Jangan banyak protes. Murid itu kalau banyak protes nggak dapat ridho guru. Kalau guru tidak ridho, tidak ada barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting gurunya ridho. Ini di Saudi lebih cepat bacanya daripada saya ini. Saya perlambat. Saya dulu pernah saya percepat diprotes ya di Kediri. Satu dudukan begini jam 4 sampai menjelang maghrib, jam 4 sampai 5.20 saya membaca 26 hadis baca. Ada yang protes, sudah ikuti saja saya bilang, ikuti saja, dikuat-kuat nih, sabar-sabar nih gitu ya. Namanya khataman. Khataman itu harus cepat, nggak boleh lambat-lambat. Ya. Jelas ini. Dan kalau antum sudah biasa mendengar kajian cepat begini, kadang kajian lambat itu nggak enak gitu, kadang-kadang begitu ya. Bukan menghina yang lambat, bukan, tapi kadang-kadang nggak enak. Oh, ini sawi kan mikir, gitu. Nggak usah tuh banyakan mikir. Sudah. Jadi enak ngaji itu udah selesai, enak para jemaah ya. Umur kita lu terbatas. Hadis Rasulullah itu ribuan atau ratusan? Hadis Rasulullah ribuan atau ratusan? Bukan, lebih dari 1 juta. Bukan ribuan, bukan ratusan. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis Rasulullah. Yang dihafal 1 juta. Imam Bukhari hafal 300.000 sampai 600.000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya, wallahu alam. Sampean tambah parah. Yang jelas muridnya mesti lebih parah daripada gurunya. Iya enggak? Baik, yang penting kita menghatamkan aja, walaupun nggak hafal, kita berusaha apa? Menghatamkan. 1 hadis lagi sebagai penutup. As-sabi'u wal arba'un, yang ke-47. At-tasawwuku, bersiwak. Bersiwak adalah menggunakan kayu siwak. Kayu siwak itu rasanya seperti ada pedesnya, ada minnya pada jemaah. Dan alhamdulillah di Indonesia ini yang saya tahu sudah ditanam di 3 tempat. Madura, saya lupa daerahnya. Jepara sama Kediri di rumah ibu saya. Bisa dilihat kayu siwaknya. Tapi nanti belum bisa ditangkarkan. Nanti saya tanyakan ahlinya dulu, apakah harus dicangkok ataukah harus dari bawah diambil akarnya. Sekarang tapi sudah hidup ini. Ya? Gimana? Pembibitan ada juga, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ditangkarkan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bagus ini. Dan siwak saya, siwak khas Saudi. Ada siwak khas Yaman. Jadi nggak tahu kalau pembibitan itu khas pundi. Nah, nanti saya tahu daunnya beda. Jadi siwak itu ada yang diambil batangnya, jadi dahan-dahan rantingnya itu. Kalau saya diambil akarnya. Ini khas Saudi akarnya. Nah, jadi khas Saudi. Tapi di Saudi ada yang batangnya, tapi jarang. Kebanyakan yang diambil adalah akarnya. Tapi batangnya bisa digunakan, tapi tidak sebagus akarnya. Para jemaah yang rahmatullah taala. Taib. Kita baca hadisnya, bersiwak. Ada pertanyaan, apakah boleh kita menggantikan siwak dengan sikat gigi? Boleh. Daripada tidak gosok gigi. Pertanyaannya begitu. Sama dengan apa boleh? Buka dengan air putih ya boleh. Kalau tidak punya kurma, enggak duwe loh. Kalau dipaksa ya para jemaah. Pertanyaannya kan begitu. Antum yang tanya yang benar makanya ya. Apa boleh menggantikan siwak dengan sikat gigi dengan pastanya? Boleh. Tapi ketika puasa, ini hati-hati kata para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau puasa lebih baik kita tidak gosok gigi memakai pasta. Jadi sikat dibasahi kemudian disikatkan ini aja. Sebab siwak itu kan nggak ada pastanya. Toh? Kalau siwak setiap saat kita boleh walaupun sedang dalam bulan puasa. Tapi kalau gosok gigi yang pakai sikat gigi, usahakan jangan memasukkan pasta. Minimal makruh, khawatirnya tertelan pastanya. Minimal seger di mulut. Ya enggak para jemaah. Loh, bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum daripada apa? Misik para jemaah. Tapi nanti di akhirat. Di sini kalau dicium ya tetap saja di dunia ini. Kita tidak bicara di dunia. Baik, bersiwak. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku madharatun lil fami. Siwak itu membersihkan mulut. Jadi bersiwak itu bisa membersihkan mulut. Wa mardatun lirabbi, dan bisa mendatangkan ridho Rabb.
ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu An-Nasa'i, dikeluarkan Imam An-Nasa'i hadis nomor 5, wa sahhahahul Albani, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah besok entah saya, entah siapa yang mengisi ya. Hadis yang ke-48, 49 dan 50 khataman. Bagi yang hadir dari awal sampai akhir bisa meminta tanda tangan dari penulisnya besok ya. Insyaallah ya. Di sini. Nanti diajari nulisi apa namanya sanadnya ya. Yang belum bisa nulisi sanadnya nanti dituliskan di papan tulis, kemudian bisa dicontoh. Yang penting tanda tangannya dulu. Insyaallah besok, dan tanda tangan tidak harus besok, bisa ditandatangani besok lusa lagi ya. Karena usahakan kalau besok ya, siapa yang hadir terus nggak pernah bolos ini? Ada ya? Pak Tio hadir terus ya? Bolos satu. Yang bolos satu nanti ya, misalnya yang bolos-bolos itu dibaca di depan gurunya. Ya. Ya, jangan baca di depan gurunya nanti dapat. Tapi insya Allah kalau bolos satu saya tanda tangani, nanti ditulisi di situ bolos berapa hadis gitu ya, ditulisi. Jadi hadis-hadisnya nanti dilingkari yang bolos itu. Ya, dilingkari misalnya begitu. Siapa yang tidak pernah bolos pada siapa? Siapa yang terus hadir? Pak Eri, ya, Masya Allah. Pak Roni hadir terus? Ya. Ustadz Andi, ya, Ustadz Andi nggak pernah bolos. Ya, Masya Allah Ustadz Andi. Ini fadilahnya jadi guru Quran. Akhirnya nggak tahu bolos. Makanya antum kalau ditunjuk jadi guru Quran yang mau, karena nggak pernah bolos akhirnya. Ya, tak? Masya Allah Ustadz Andi, ya, tidak pernah bolos. Yang lainnya kadang satu kali. Ustadz Ari nggak pernah bolos juga ya? Nggak bolos antum? Kadang di situ ya, jujur, berarti masih jujur. Kadang bantu-bantu di situ, nggak apa-apa. Panitia dimaklumi kalau kadang-kadang tersibukkan. Demikian bisa disampaikan para jemaah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.